Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya terkait dengan pawai obor di Jakarta menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Ribuan warga di Jatinegara kaum Jakarta Barat menggelar pawai obor keliling kampung. Selain pawai obor, acara ini juga dimeriahkan dengan parade belasan mobil odong-odong. Ribuan warga di Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, antusias mengikuti pawai obor pada Senin malam. Acara ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Beragam pernak-pernik seperti bendera, spanduk, hingga belasan mobil odong-odong dihadirkan untuk menyemarakan kegiatan ini. Menurut Ketua DKI Masjid As-Salafiyah Pangeran Jayakarta, kegiatan pawai obor menyambut Tahun Baru Islam ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Ada yang pakai budaya Betawi, ada yang pakai damis, ada yang pakai sadaria, bawa bendera merah putih untuk menyambut Tahun Baru Islam ini semeriah mungkin. 1 Muharram menandai peristiwa penting bagi umat Islam, yakni hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke Madinah pada tahun 662 Masehi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jika sebagian besar umat Islam di berbagai daerah menyambut Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai obor, berbeda dengan warga yang tinggal di Dusun Muneng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Momen Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, warga Dusun Muneng justru menggelar tradisi kupatan. Namun tidak seperti biasanya, tradisi saling lempar ketupat tidak lagi dilakukan, namun diganti dengan makan ketupat bersama. Dalam kegiatan ini, warga juga memanjatkan doa bagi para leluhur, serta masyarakat agar diberi keselamatan serta rezeki yang lancar. Ini yang itu karena sudah turun-temurun dari nenek moyang di wilayah ini, memang seperti itu. Ada bedanya kalau dulu itu seperti kupat itu belang-belangan, sekarang tidak diatur. Sekarang itu ya juga dimakan, kalau dimakan tidak habis dibawa pulang. Semoga tambah sehat, terus lancar, keluarga bahagia semua gitu aja. Melalui tradisi kupatan ini, warga Dusun Muneng berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa kedamaian dan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Kedua negara sepakat mendukung piagam PBB. Ya, Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya peran Indonesia di kawasan ASEAN. Jerman dan Eropa terus mengamati kondisi Indo-Pasifik. ASEAN berperan dalam mengembangkan arsitektur keamanan kawasan ini. Kunjungan Presiden Republik Federal Jerman menurut Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting di tengah dinamika kondisi global yang penuh ketidakpastian. Pemirsa, Presiden Jerman mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Kunjungan ini merupakan bagian dari pertemuan bilateral antara Jerman dengan Indonesia. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta untuk melihat secara langsung praktik toleransi beragama di Indonesia. Didampingi Menteri Agama Nasruddin Umar, Steinmeier berkeliling Masjid Istiqlal. Rombongan kemudian menelusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dari terowongan sepanjang 34 meter ini, rombongan kemudian memasuki Gereja Katedral Jakarta.
Di sini, Presiden Jerman mendapatkan penjelasan mengenai sejarah serta makna simbolik hubungan kedua tempat ibadah. Mereka sangat terharu melihat ini adalah suatu kota yang sangat ideal. Ada 2 rumah ibadah yang sangat bersahabat ya, yang ditandai dengan adanya tunnel ya, terowongan. Itu selalu diajak ke Istiqlal, lalu dibawa ke katedral sebagai supaya para pemimpin itu merasakan simbolik ideal bangsa Indonesia untuk selalu hidup berdampingan. Itu yang paling penting menurut saya. Dari Jakarta, Givo Morisko, Seto, Anyus melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah Indonesia telah keluarkan berbagai kebijakan untuk perbaiki ekonomi Indonesia. Prasetyo juga mengajak seluruh warga Indonesia bekerja sama mengembalikan perekonomian bangsa. 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengaku ingin memiliki sepeda motor buatan Amerika Serikat Harley Davidson. Namun hal tersebut diakuinya hanya sebatas cita-cita. Menghadiri acara penyerahan hasil lelang Badan Pemulihan Aset atau BPA Fair 2026 di kantor BPA Kejaksaan Agung Jakarta, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa kembali berkelakar ingin memiliki sebuah motor hasil lelang. Purbaya pada awalnya membahas soal adanya barang sitaan Kejagung yang tidak dilunasi. Kemudian dirinya menanyakan apakah terdapat sepeda motor buatan Amerika Serikat Harley Davidson karena dirinya berminat untuk membelinya. Nggak ada Harley Davidson dong? Kalau ada Harley Davidson saya mau tebus, Pak. Saya nggak punya motor, tapi nggak boleh beli sama istri, cuma cita-cita aja itu, Pak. Purbaya mengaku berminat mengikuti lelang. Dirinya berpesan jika Kejaksaan Agung kembali membuka lelang, Purbaya berniat mengikutinya. Purbaya pun mengatakan pernah mendapat sebidang tanah melalui proses lelang. Pemirsa, setelah sempat tertahan selama beberapa minggu terakhir, rupiah dan IHSG kembali menguat. Pemirsa, IHSG dibuka menguat signifikan pada Senin kemarin. IHSG dibuka melonjak 2,10% ke level Rp6.205 dan terus menguat hingga 5%. Tidak hanya itu, hari ini rupiah juga dibuka menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di kisaran 17.735 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah dari IHSG diduga setelah tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran serta dibukanya Selat Hormuz. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara berhasil menghimpun dana segar dari penerbitan surat utang sebesar $1,5 miliar Amerika Serikat. Obligasi global ini bahkan disebut mengalami kelebihan pesanan. Kita sudah lakukan dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan adalah alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia. Itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu, tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan total uang tunai hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1,022 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan dana tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026. Kejaksaan Agung menyerahkan total uang tunai hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1,22 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan dana jumbo tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026 yang berlangsung secara terbuka pada 18 hingga 21 Mei 2026. Data digital Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menunjukkan tingkat keterjualan barang rampasan pada acara tersebut sukses memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah pelaksanaan lelang kejaksaan karena menembus angka di atas 90%. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan langkah pengembalian dana berskala besar ke kas negara ini guna menjawab langsung keraguan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas tata kelola barang rampasan perkara korupsi maupun tindak pidana lainnya. Dan ini adalah jawaban kepada masyarakat. Walaupun mohon izin kalau kemarin kita laksanakan setelah mencicil lapor.
tidak kita kumpulkan bersama hari ini. Saya mencobanya, kita penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Selain menyerahkan tumpukan uang tunai, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengumumkan keberhasilan tim BPA dalam melacak dan menyita aset properti milik terpidana Edi Tansil yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten dengan perkiraan nilai fisik mencapai puluhan miliar rupiah.